Oke, terkait dengan pertanyaan Ibu, apakah hanya guru SMA? Ya, kebetulan saja hari ini yang hadir tampil adalah guru SMA. Sebenarnya ini terbuka untuk seluruh jenjang Ibu, mulai dari SD, SMP, SMA, malah untuk SMK, kemudian MTS juga. Jadi ini terbuka untuk seluruh mulai dari menengah ya, dasar dan menengah, kemudian juga termasuk madrasah ya. Jadi bisa semuanya gitu, bisa semua tingkat. Dan kebetulan yang hari ini tampil memang kebetulan kami yang guru SMA yang tampil. Kemudian Bapak Ibu, terkait gurunya ya, gurunya itu yang di sana memang 4 orang, kenapa harus dites gitu ya, memang nanti, ketika, pelaksanaannya tidak hanya mungkin kita melibatkan 2 orang guru saja, ketika kita sudah punya komitmen yang sama, kemudian nanti setelah kita balik dari Australia nanti, kita akan punya, tim yang akan membantu kita. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa bentuk tesnya? Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa tesnya tadi bisa mulai dari wawancara, kemudian kemampuan bahasa Inggris dasar seperti yang disampaikan oleh Bu Azizah tadi. eh, eh, Tes kemampuan bahasa Inggrisnya tidak begitu sulit Bapak Ibu. Jadi kemampuan bahasa Inggris dasar minimal yang ikut ini adalah punya kemampuan paham dengan bisa berkomunikasi sedikit dalam lisan maupun tulisan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga guru yang terlibat ini nanti akan diwawancarai, kemudian dilihat dari bagaimana komitmennya untuk peningkatan untuk kolaborasi ini, kemudian juga dari prestasinya. Jadi ini juga menjadi perhitungan ketika kita memasukkan bahan Bapak Ibu, semua prestasi yang pernah Bapak Ibu lakukan, hal-hal yang pernah Bapak Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran atau prestasi lainnya, Bapak Ibu juga sertakan di sana. Dan juga Bapak Ibu, nanti kita juga diminta untuk memasukkan sosial media yang kita punyai, dan dari sana kita dilihat bagaimana bagaimana kita kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan, yang sudah kita posting, dari sana juga merupakan penilaian. Jadi mulai dari sekarang kalau memang Bapak Ibu sering-sering upload kegiatan-kegiatan yang pernah Bapak Ibu lakukan di sosial media, karena nanti itu menjadi salah satu penilaian juga. Saya rasa itu Bu Marjeni, mungkin ada tambahan dari Bu Azizah terkait sekolah Bu Azizah, mungkin ditambahkan oleh Bu Azizah. Ya, oke. Silakan Bu Aziza. Terima kasih. Menarik pertanyaannya. Jadi menurut ketentuan yang disampaikan pada syarat dan ketentuan untuk mengikuti seleksi program ini, ada 2 sebenarnya persyaratan yang mereka buatkan. Pertama untuk sekolahnya dan yang kedua untuk gurunya. Nah, kalau untuk sekolahnya tentu saja sekolah yang memang benar-benar mendukung terjadinya program ini. Jadi tentu saja sekolah yang mendukung gurunya untuk mau mengeksplorasi dan juga mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris, kemudian memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, tidak hanya bahasa Inggris ya, maksudnya pembelajaran yang lain juga, kemudian meningkatkan kualitas pedagogiknya, serta memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam proses pembelajaran, memiliki akses internet yang memadai, karena memang mereka tes nanti seberapa speednya, berapa kecepatannya internet kita, sekolah kita nanti. Kemudian juga segala perangkat keras yang mendukung diadakannya kegiatan untuk kolaborasi yang sifatnya online, seperti video conference, kemudian saling bertukar informasi dengan menggunakan platform digital, serta ada berbagai hal nanti yang dia gunakan juga. Itu dari segi sekolahnya. Kalau dari gurunya, merupakan guru yang sudah menjadi guru tetap di suatu sekolah, jadi nggak harus pegawai negeri sebenarnya.
bahkan bisa untuk pegawai honor, tapi dia sudah bekerja di sekolah itu sekian tahun, nanti ada Bapak Ibu di dalam ketentuannya biasanya, dan kemudian memang amat sangat termotivasi dan berkomitmen untuk mau menjalin hubungan kolaborasi dan memfasilitasi siswa agar mau membuat hubungan kolaborasi dengan siswa lain di Australia. Jadi mereka membutuhkan yang seperti itu. Demikian mungkin tambahannya. Ya, oke. Terima kasih Bu Aziza, Bu Revnita. Jadi ternyata portofolio penting juga ya Bu Rev ya, dan diupload ke media sosial seperti itu tadi. Oke, baik, kita lanjutkan Ibu Sunarmi ya, yang sudah resign juga. Sebelumnya Ibu Tina, kita mungkin di ini dulu ya Bu Tina, foto-foto dulu nih Bu Tina, sambil ngobrol santai, sambil diskusi kita foto-foto ya Bu Tina. Boleh Ibu. Oke, ya, makasih Bu Tina. Oke Bu Sunarmi, silakan langsung di-unmute saja Bu Sunarmi. Ya, terima kasih Ibu Marjeni. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tadi sebenarnya saya di jalan, kan lagi ini ikuti Zoom di jalan, tapi karena baterai mati, akhirnya saya lepas informasi kayaknya. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang saya mungkin terlewatkan. Satu yang menggembirakan kayaknya. Tadi dikatakan sama Bu Revnita bahwa tidak ada batasan umur ya, sehingga masih ada secercah harapan. Masih ada harapan ya Bu ya. Iya gitu. Artinya tidak ada pembatasan umur gitu ya, kecuali yang sudah pensiun begitu ya Bu ya. Nah itu Ibu berarti siapapun boleh ikut ya Bu ya. Dari pertanyaan Ibu siapa tadi yang pertama itu sudah terjawab pertanyaan saya itu ternyata bukan hanya guru SMA tapi SMP juga bisa ya Bu ya. Nah pertanyaan saya Ibu. Tadi dikatakan harus ada 4 orang ya Bu yang apply. Nah 4 orang itu apakah dari satu sekolah saja, lalu nanti dipilih 2, harus 2 nanti yang terpilih, ataukah 4 orang dari beberapa sekolah? Nah terus kita nanti apply-nya itu gimana Bu? Apakah kita membuat esai atau seperti apa nantinya seperti itu begitu Bu? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Karena tadi selebihnya sudah terjawab dari pertanyaan pertama. Oh ya Ibu, nanti itu untuk bulan berapa saja dimulainya Ibu? Apakah juga tidak menyertakan portofolio kita atau gimana? Makasih Ibu sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sunarmi. Memang sebagian besar tadi sudah terjawab ya Bu Rev, Bu Aziza. Tapi nggak apa-apa, sedikit saja Bu Rev, singkat saja. Jawaban untuk Ibu Sunarmi. Silakan Bu Rev. Oke, terima kasih Bu Sunarmi. Menarik sekali ya pertanyaannya, pasti juga ini ditanyakan oleh guru-guru lainnya ya. Yang penting Ibu nanti yang mengajukan ya, nanti Ibu ngajak teman-teman yang lainnya harus dalam satu sekolah yang sama ya. Jadi Ibu yang mengajukan di awal, kemudian Ibu tambahkan ajak teman yang lain. Tidak mesti, ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya Bu Marjeni ya. Saya lihat ada yang harus guru bahasa Inggris gitu ya. Jadi tidak mesti guru bahasa Inggris, boleh guru bidang studi apa saja, asalkan punya kemampuan dasar, punya kemampuan yang dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk apakah portofolio gitu ya dimasukkan juga, Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Di dalam aplikasi itu ada pertanyaan, aplikasinya secara online Bapak Ibu, tapi akan lebih baik Bapak Ibu download dulu, kemudian jawab pertanyaannya di Word. Setelah itu nanti ketika Bapak Ibu sudah siap melengkapi semua pertanyaan yang ada di sana, baru Ibu melakukan mengisi aplikasinya secara online. Jadi dan nanti tinggal copy paste saja. Sama mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti program Guru Penggerak, pengisian aplikasinya akan seperti itu. Kemudian untuk esai nanti Bu, kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos pada tahap pertama, nanti akan ada kunjungan ke sekolah, di sana ada wawancara juga, kemudian
kemudian nanti juga selain itu juga Bapak Ibu ada tes kemampuan bahasa Inggris dasar, setelah itu juga ada menulis esai. Jadi di sana nanti Ibu selain nanti dari pihak Bridge akan melakukan observasi lingkungan sekolah. Begitu Ibu Marceni. Ibu. Oke, oh ya silakan Bu Aziza. Ya, sedikit aja. Ini Bu sudah saya share, bisa dilihat mungkin ya Bu. Ini adalah aplikasi contoh yang disediakan oleh Bridge, yang linknya sudah dikirim Pak Dadan rasanya di dalam grup. Nah, di dalam grup itu sudah ada, jadi kalau Ibu akses jadi seperti ini, nanti kita ambil dulu, kita cobakan isinya di sini dulu Bu. Nah, jadi nanti pada waktu kita akan mengisi online aplikasinya, saya sarankan Bu, jangan sampai nanti last minute. Karena saya pengalaman ini mengisinya last minute, lalu ternyata pada waktu kita mengisi di sini, ini 250 kata dia bilang, pas mengisinya langsung di online, dia meminta karakter. Jadi meskipun 250 kata, ternyata karakter yang diminta 1250 atau 1350 atau berapapun tergantung pada saat itu mereka menentukan. Nah, bila kita jauh-jauh hari sudah tahu kan aman Bu, tapi kalau kita pas saat-saat terakhir, nah ini menjadi masalah. Jadi ini semua jawaban yang ada di sini yang terima kasih. Ya, oke. Makasih Bu Aziza, Bu Ref. Sebelum kita lanjutkan, saya juga sharing pengalaman sedikit mengenai saran dari Bu Ref dan Ibu Aziza tadi. Saya pernah ikut juga 2 kali malahan ya Bapak Ibu. Di awal di tahun 2018 gagal dengan sukses. Kemudian tahun 2021 ikut lagi. Saya juga mengetik di Word ya Bu Ref. Jadi memang itu menguntungkan sekali, kita sudah bisa persiapkan sebelumnya takut ada gangguan sinyal dan sebagainya. Di 2022 kemarin ya alhamdulillah udah sampai tahap visit ke sekolah, tapi masih belum beruntung dari 30 yang masuk ya sampai ke tahap itu ada 11 sekolah yang dipilih saat itu, jadi kami masih belum berhasil, mungkin belum rezekinya. Mudah-mudahan masih ada, bukan saat yang tepat mungkin untuk saat itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ref dan Bu Aziza. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan langsung, ini ada di kolom chat yang sudah bertanya sebelumnya dari tadi saya lihat, dari Bu Herliana Hashim. Nah, ini SMA 2 Mataram ya Bu ya. Sekaligus ini pertanyaan dari rekan saya, dari Pak Ahdi dari SMA Dwi Warna Bogor. Nah, Pak Adi dan Ibu Herliana ini permasalahannya sama nih Bu Azizah, Bu Ref. Kebetulan sekolah sudah punya program partnership juga dengan negara lain atau dengan negara yang sama. Jadi kalau mengikuti bridge lagi, apakah masih bisa? Nah, itu mungkin ini cukup menarik untuk dibahas. Ya, silakan mungkin Bu Aziza dulu ya. Silakan Bu Aziza. Iya, terima kasih. Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya, ada satu pertanyaan yang menanyai, apakah sebelumnya kita sudah pernah punya kolaborasi dengan pihak lain. Nah, diisi, disediakan tempat untuk mengisi, nah berarti mereka membolehkan. Kalau ada malah mungkin menjadi nilai tambah tersendiri gitu bagi sekolah itu. Artinya sudah pernah menyelenggarakan suatu kemitraan, dan ketika mereka datang berkunjung ke sekolah kita pada sesi seleksi yang berikutnya setelah aplikasi, itu mereka memang menanyakan lagi, memastikan lagi apa yang pernah diikuti, nah, sebagai bentuk kolaborasi. Nah, jadi nggak apa-apa Bu, silakan. Oh ya, oke. Berarti aman ya Bu Ziza, boleh ikut Maksudnya partnership kemitraan dengan bridge lagi walaupun ya? sudah ini. Luar negeri atau apa gitu ya maksudnya sekolahnya? Maksud Ibu gimana Bu? Maksudnya kalau misalnya sekolahnya akan diutamakan kepada yang sudah pernah berkolaborasi atau bermitra dengan institusi itu, atau dalam negeri atau luar negeri gitu Bu? Sebenarnya yang dia tanyakan itu, adakah menjalin hubungan kerjasama luar negeri dengan pihak lain. Nah, seperti itu yang dia tanyakan. Nah, jikalau ada, kita buat ada. Sekiranya tidak ada, pun tidak apa-apa. Karena dari 2 sekolah yang saya pernah ikut
di dalamnya. Artinya waktu di SMA 3 Padang Panjang saya yang ikut kegiatan seleksinya. Lalu yang di SMA 7 Padang saya membantu teman-teman, membersamai teman-teman dalam persiapannya. Nah, kedua-duanya tidak ada kerjasama sebelumnya. Artinya aman juga Bu, bagi yang belum ada kerjasama pun kita diberi kesempatan untuk bersaing dalam kegiatan seleksinya. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada guru Oke. yang sudah pernah keluar negeri, bagaimana Bu? Misal ada yang apply, dia sudah pernah keluar negeri dalam program apa, itu apakah tidak diperhitungkan ataukah misalnya tidak diutamakan atau misalnya malah diutamakan gitu? Iya, kalau menurut saya memaknai dari mereka mengkonfirmasi lagi, lalu ditanyakan lagi, kira-kira sebelumnya sudah ada hubungan kerjasama dengan pihak lain atau tidak. Ada teman yang memang mengatakan mereka sudah memberangkatkan anaknya ke sekolah lain di Australia. Mereka juga support, tetap support gitu. Jadi kalau saya lihat malah aman Bu, nggak masalah. Nggak masalah ya. Sekolah kita sudah pernah dipercayai pihak lain juga untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Nah, begitu nilai yang mereka ambil menurut saya. Baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Ya. Ya, jadi sudah ada kepercayaan sebelumnya ya Bu Aziza, justru itu menambah ini ya, poin ya sepertinya. Oke. Ya, Bu, ya. Baik, terima kasih Ibu Sunarmi, semangat ya Bu ya. Jadi usia bukan halangan Bu. Saya juga sudah lolita nih Bu, udah lolos 50 tahun. Oke, baik. Ya. Oke, mungkin ada tambahannya Bu Azizah ya. Kecuali sekolahnya sudah pernah dulu mengikuti program ini, tidak boleh lagi gitu ya. Saya ya. Jadi kalau sekolahnya sudah pernah mengikuti atau gurunya pernah mengikuti, tidak boleh lagi gitu. Kalau sekolahnya sudah mengikuti tetapi tidak aktif, maka mereka akan bantu dengan repartnering. Kalau seandainya memang tidak cocok, tidak partnernya sudah tidak sama lagi, mereka akan repartnering gitu. Dan mungkin sekolah itu nanti kalau gurunya sudah pindah seperti Bu Azizah, kemudian sudah didapatkan jodoh barunya sekolah itu ya, sekolah karena tidak guru partner juga tidak ada di sana, tidak juga aktif di sekolah tersebut, maka akan dilakukan repartnering dan guru ada tambahan guru untuk ikut. Ya, jadi ada tambahan guru untuk ikut program selanjutnya, masih program bridge. Jadi mereka tidak melepas kita saja, tapi tidak melepas begitu saja selesai program, tapi mereka terus membina hubungan kerjasama ini, gitu ya. Gitu, Bu. Itu sebabnya saya di sini juga berusaha agar sekolah ini bisa tetap bridge gitu. Ya, oke. Jadi ada renewing programnya ya kalau memang stuck ya Bu Ref, Bu Aziza. Oke, baik. Sepertinya menarik sekali ya, banyak sekali pertanyaan di kolom chat ini Bu Ref, Bu Aziza. Saya gabung saja mungkin ya pertanyaan yang ini dari Bu Asri. Sekolah saya kecil, bisa nggak bersaing dengan sekolah yang lebih besar, dengan sekolah-sekolah yang di kota? Kemudian dari Bu Yenimar, halo Ibu Yenimar. Ibu Yenimar ini kebetulan beliau seorang kepala PAUD, bisa nggak mengikuti program ini? Nah, kemudian ada satu lagi yang saya lihat tadi, link sudah dibagikan ya Pak Ardian, link sudah dibagikan oleh Bu Ref. Oke, silakan Bu Ref, langsung saja Bu Ref. Terima kasih, sekolah kecil gitu ya. Tadi Bu Azizah bercerita kalau sekolahnya adalah sekolah kecil dan tidak ini ya, kalau sekolah yang di SMA 3 katanya, bukan sekolah sekolah besar, sekolah yang diunggulkan gitu ya, tapi ternyata bisa. Jadi saya kebetulan memang SMA 3 itu sudah memang termasuk sekolah yang bagus. Tapi Bapak Ibu jangan pesimis. Sekolah kecil, besar, punya kesempatan yang sama, asalkan yang tadi internetnya bagus gitu ya. Bapak Ibu punya komitmen untuk pengembangan memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk mempunyai global connection gitu ya. Jadi yang penting adalah koneksi internet, fasilitas Bapak Ibu di sana memadai apabila akan terjadi diskusi, video conference dan sebagainya. Gitu Bu Marjeni.
Ya, Ya, boleh. oke, makasih Bu Ref. Ya, ada satu lagi yang sepertinya krusial juga nih, pertanyaan dari Pak Ispan, mungkin ke Ibu Azizah. Apakah harus PNS saja Bu Azizah atau guru P3K dan honorer gimana? Nah, silakan Bu Azizah. Ya, boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, seorang guru kelas atau guru mata pelajaran itu dibolehkan. Tidak ada disebutkan harus pegawai negeri. Jadi guru yang honor pun pernah kami tanyakan langsung kepada Pak Asa waktu itu, boleh diikutkan. Yang penting dia sudah guru tetap di situ dan sudah mengabdi sekian tahun. Nah, menurut saya sekolah akan sangat bijaksana memilihkan siapa guru-guru yang akan mereka nominasikan dilihat dari bagaimana kinerja mereka di sekolah itu. Kemudian saya juga ingin menambahkan dari yang tadi ditanyakan, selain yang disebutkan oleh Bu Ref tadi, untuk pertanyaan Ibu yang sebelum ini ya, Nien, Bu Yen, ini kayaknya yang penting sekali ini adalah bagaimana pengisian aplikasinya nih, Bapak Ibu. Jadi yang penting sekali itu Bapak Ibu harus sudah punya area kemitraan yang jelas gitu. Area kemitraan yang akan dianggap yang diinginkan seperti apa. Nah, kemudian motivasi dan juga bagaimana komitmen. Terima kasih. Ya, oke. Thank you Bu Azizah, Bu Revnita. Sepertinya banyak sekali pertanyaan, jadi mungkin ke Pak Dadan dan kelas kreatif mungkin perlu lagi ya nih Bu Tina ya, ada continuation program ini ya. Jadi Pak Ispan tadi yang bertanya, jadi tidak ada masalah Pak Ispan, mau guru honorer silakan. Yang penting pelaksanaannya nanti ya, pelaksanaannya nanti. Saya terakhir mungkin ke Bu Gita dulu ya, ke Bu Gita yang sudah raise hand dari tadi. Silakan langsung di-unmute Bu Gita. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Bapak, saya Gita, saya guru SMP. Kebetulan saya guru SMP, baru mengajar mau 4 tahun dan saya tertarik banget dengan kegiatan ini gitu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan juga ingin agak diperjelas karena mungkin ini agak membimbangkan untuk sekolah kami karena mungkin informasinya kurang jelas. Yang pertama tadi kan katanya from one school itu consists of 4 teachers with different subject. Gitu berarti untuk fokus dari bridge ini tidak condong ke satu subjek. Nah, tapi lebih ke general. Nah, mohon pencerahannya untuk tujuan dari bridge ini secara general itu seperti apa. Nah, yang kedua, adakah contoh follow up collaborations yang sudah dilakukan oleh sekolah yang sudah ada kolaborasi dari bridge itu sehingga ada kontinuitas dari hasil dari bridge school ini. Dan yang terakhir, apakah nanti akan ada teaching practice ke sekolah yang kita kunjungi atau yang mereka kunjungi di Indonesia maupun di Australia nanti. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Azizah atau Bu Revnita, silakan Bu Rev. Ya, pertanyaan dari Bu Gita tadi ya Bu ya. Bu Azizah silakan. Oke. Oh, Bu Azizah duluan. Oke, silakan Bu Azizah. Terima kasih. Ibu siapa tadi nama Bu Gita. Ibu Gita. Bu Gita menanyakan apa tujuan utama si pihak Bridge untuk mengambil nominasi yang 4 itu tidak dari menjurus ke satu bidang studi. Karena ini berbahasa Inggris kan biasanya orang beranggapan ini hanya untuk guru bahasa Inggris. Karena gini, tujuan utamanya memang untuk membangun kolaborasi yang berkesinambungan antar sekolah. Jadi yang bermitranya sekolah, Bu. Karena dalam satu sekolah itu terdiri dari beragam bidang studi, maka mereka memang memberi kesempatan untuk berbagai bidang studi itu, asalkan bahasa yang mereka gunakan tetap bahasa Inggris begitu. Mereka menguasai bahasa Inggris.
karena memang nanti area kemitraannya juga memfasilitasi siswa-siswa untuk beragam beragam bidang gitu. Jadi untuk sekolah kami aja contohnya kemarin itu ada yang fisika yang ikut jadinya, yang lulus itu adalah guru fisika. Dan waktu itu yang kami usung area kolaborasinya adalah penelitian untuk meningkatkan critical thinking siswa. Nah, tergantung gimana kita ngolahnya gitu. Kalau tren dan saat itu seperti apa gitu ya, tujuan utama sekolah kita dan disesuaikan juga dengan visi misi sekolah, maka yang terlibat bisa di bidang studi apapun, dan oleh Bridge welcome gitu. Terima kasih. Saya demikian. Iya, mungkin langsung terima kasih Bu disambung. Aziza. Ya, boleh silakan Bu Ref. Oke, disambung ada pertanyaan dari Bu Gita juga, pertanyaan yang bagus tadi. Apakah kita ngajar juga gitu ya? Teaching practice-nya bagaimana? Tergantung kesepakatan sebenarnya Bu Gita. Tapi biasanya kita ngajarnya bukan mengajar mata pelajarannya, tapi lebih pada pengenalan tentang budaya kita kepada anak-anak, tentang lagu-lagu, mengenalkan lagu Indonesia, lagu-lagu kita, atau kalau kita membawa souvenir atau gambar, atau boleh juga atau PowerPoint, atau menceritakan tentang Indonesia ke mereka, ke siswa-siswa memang itu sudah kita siapkan di awal-awal gitu Bu. Jadi lebih kepada bukan mengajarkan materi, tetapi lebih pada pengenalan budaya kita. Terima kasih. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih Bu Ref. Jadi sekali lagi area collaboration-nya kita tonjolkan gitu Bu Ref ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sepertinya kita sudah lewat dari waktu yang disediakan ya Bu Tina, tapi masih banyak pertanyaan. Nanti mungkin bisa kita tampung di grup IKM atau di kelas kreatif untuk lanjutan dari kegiatan ini. Di pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa terbahas di sana. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, karena dibukanya baru akhir Januari ya, waktunya masih panjang ya Bu Azizah, Bu Ref, kalau tidak salah awal sampai bulan Maret. Sampai Maret. Iya. Ya, jadi masih panjang waktu untuk mempersiapkan diri, tapi seperti Bu Azizah bilang tadi, jangan last minute seperti saya, kata beliau. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah akhir dari halo? Sekitar semenit mungkin ya. Oke, silakan Bu Azizah. Kasihan juga dengan Ibu Elvira Safiarni kayaknya nih ya. Apakah untuk mengikuti kegiatan ini ada strategi jitu yang bisa Ibu Revnita, Bu Azizah bagikan? Jadi ini seperti the last statement atau final word gitulah untuk sore ini. Yang penting Bapak Ibu, ketiga penilaian yang mereka butuhkan itu dapat kita penuhi. Pertama itu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan area kolaborasi yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah, kemudian juga visi misi sekolah, dan area kolaborasi ini cukup eye-catching begitu. Kemudian juga tentang motivasi kita ikut, kenapa kita deserve untuk win the selection. Dan yang terakhir, dukungan. Nah, ini pastikan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di tempat kita. Itu, terima kasih. Ya. Oke, Bu Revnita, closing statement. Terima kasih, Bu Azizah. Oke, thank you. Waktunya mungkin mengingatkan Bapak Ibu masih ada waktu 1 bulan lebih ya untuk Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, mulai dibaca apa yang ada pada aplikasi tersebut, sudah di-share di grup ini. Silahkan Bapak Ibu pantau, lihat-lihat di mana teman-teman yang bisa diajak untuk mengikuti kegiatan ini dan yang yang punya semangat untuk mengikuti ini ya. Dan yang pasti seperti yang disampaikan oleh Bu Azizah tadi, bina terus relasi, kolaborasi untuk mengikuti ini, jangan sampai last minute ya.
Mari kita siapkan dari awal. Sekarang syukurnya kita di kelas kreatif sudah duluan. Kita curi star sebenarnya dari Bridge sendiri. Bridge sendiri akan mengadakan pada hari Jumat. Kita sudah duluan. Jadi mungkin dari sekarang Bapak Ibu punya dapat semangatnya dulu. Nanti insya Allah hari Jumat Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa lebih jelas tanya di dalam di kegiatan webinar tersebut. Terima kasih. Iya. Oke, makasih Bu Revnita, Bu Aziza, Bu Tina. Itu Ibu Elvira, GP hebat dari Kabupaten Padang Pariaman. Beliau bersemangat sekali. Kemudian tadi sepertinya support system sangat dibutuhkan ya, termasuk dari keluarga ya. Ibu Asri Dayanti yang bertanya tadi gimana ngasih tahu ke keluarga katanya. Oke, baik. Sebelum kita tutup acara diskusi yang sangat menarik dan inspiratif di sore ini, sebagai orang Padang juga yang menyukai pantun, saya boleh berpantun juga sedikit ya Bu Rev, Bu Aziza. Silakan. Boleh berfoto dulu ya Bu Jenny. Oh, berfoto dulu, baik-baik. Iya. Nah, ya. Silakan Bapak Iya, Ibu oke. dibuka kameranya ya. Ya, silakan dibuka Bapak Ibu. Bu Marjeni silakan, kameranya Bu tertutup. Ina. Iya ya Bu Jenny kayaknya Iya, karena ada saya kendala pakai ya. ini gangguan sinyal di tempat saya. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu dibuka. Kita masih tunggu ya. Silakan Bapak Ibu kasih senyum terbaiknya ya. Kita ada 100 lebih tadi ya, sekarang tersisa 77 orang, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya ambil page pertama dulu. Sebentar, saya close dulu. 1, 2, 3, senyum. Baik, page 2. 1, 2, 3, boleh senyum juga ya, walaupun banyak yang tertutup. Baik. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu Revnita juga Bu Aziza. Langkah berikutnya itu ya Bu ya, mengikuti webinar yang tanggal 10 itu ya. Mungkin nanti kalau mau tanggal 10 hari Jumat. Betul, mau tips and tripnya, siapa tahu nanti Bu Revnita dan Bu Aziza bisa diundang lagi ya Bu Marjeni ya. Mudah-mudahan masih bersedia. Iya betul, karena nggak cukup untuk satu sesi sepertinya Bu Tina. Ya, jadi sudah mulai mengintip link yang dikirimkan oleh Bu Revnita tadi ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Ibu Revnita, terima kasih Bu Aziza, terima kasih Bu Tina, Bapak Ibu semuanya. Semangat untuk mengikuti program ini. Buah persik, buah cermai, ketiganya buah kuini. Itu buah dari daerah saya, dari Padang Pariaman. Ayo daftar bridge ramai-ramai Bapak Ibu. Semoga kita bisa sama-sama ke Australia tahun ini. Amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pantun semangat. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Rev, Bu Aziza. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. semua. Terima kasih. Semoga lolos. Amin. Amin. Iya. Ya, silakan sudah boleh live Bapak Ibu. Sudah azan ya di tempatnya Bu Tina ya? Sudah azan. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu webinar berikutnya dari Kelas Kreatif Indonesia. Makasih Bu Jenny, Bu Revnita, Bu Aziza. Ya, sama-sama. Sama-sama Bu Tina. Sama-sama. Saya tutup ya. Ya, silakan.